Nabi kita Muhammad diutus untuk innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena akhlak itu adalah inti daripada manusia dan inti daripada agama itu sendiri. Nabi enggak datang mengajarkan sains, tapi Nabi datang mengajarkan akhlak, mengajarkan tentang bagaimana perilaku kehidupan yang paling mulia yang semestinya dianut dan diwujudkan serta dipraktekkan oleh umat manusia. Nah, terserah siapa saja dia. Baik dia orang muslim kah atau mungkin non muslim. Kalau dia mempraktekkan akhlak seperti itu, dia akan sukses hidupnya. Nah, maka Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. We don't send you Muhammad except as a mercy for all creatures. Itu yang diinginkan, bahwa Nabi Muhammad itu akan menjadi mercy, akan menjadi kemuliaan, rahmat bagi siapa? Bagi siapa saja. Walaupun orang non-muslim, Ustaz, iya, walaupun orang non-muslim dia enggak mau beriman kepada Nabi Muhammad, ya. Kalau seandainya dia mengikuti ajaran Nabi Muhammad, akan ada juga di situ keberhasilan hidup yang akan dia dapatkan. Nah, maka pada sore ini kami akan membahas tentang kelanjutan daripada sisi-sisi akhlak kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh daripada pribadi seorang manusia yang komplit sekali akhlaknya dan mulia sekali. Sehingga itu menjadi role model bagi kita. Yang kalau hari-hari kita enggak mendapatkan mungkin di sekeliling kita orang yang mulia seperti itu, maka ketahuilah ada orang yang mulia seperti itu pada sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan saya pikir juga begini, kalau kita bicara dengan sosok Nabi Muhammad dan akhlak yang beliau ajarkan, kalau kita bicarakan ini di kampung, di negeri kita, orang akan sulit memahami ketimbang di sini. Saya dapatkan begitu. Di sini, ketika kita ceritakan akhlak Nabi, kita kadang melihat contoh dan pernah berpengalaman dengan itu. Lalu kita bisa membuktikan, ya, itu betul-betul valid dan betul-betul bisa berlaku begitu. Tapi kalau kita cerita akhlak Nabi di negeri kita, tanpa ingin menjelekkan, ya, orang sulit paham. Itu mana mungkin begitu, Ustaz? Sulit untuk mereka pahami bahwa itu bisa terjadi nggak ya begitu. Mungkin nggak manusia seperti itu? Sulit, karena apa? Mereka nggak berpengalaman dalam kehidupan sehari-harinya seperti itu. Lalu ketika kita paham ini daripada Nabi kita pun nggak, ini perlu bagi anak-anak kita juga ya. Kalau kita ajarkan akhlak Nabi kita, mereka tahu bahwa itu yang selama ini mereka lihat mungkin di sekeliling mereka ada, oh itu ajaran Islam juga ya. Iya, sehingga mereka nggak berpikir bahwa itu adalah Canadian etik itu. Sehingga kalau kamu menjadi orang baik, ya harus jauh daripada Islam. Kenapa? Kebaikan selama ini yang mereka tahu ya dari sekolah Kanada, dari kehidupan Kanada. Sehingga mereka untuk menjadi baik nggak mesti harus jadi Muslim bagi dia. Kenapa? Kanada telah mengajarkan saya banyak hal yang baik kok. Maka kita ingin menghubungkan missing link ini, ya. Bahwa ternyata di dalam agama kita itu ajaran inti agama loh. Sehingga semakin walaupun sifatnya Kanadian dia akan mendapatkan nilai-nilai itu ternyata nilai-nilai agama dia gitu ya. Sehingga walaupun Kanadian dia, tapi nanti dia akan bisa menjadi Muslim ya, dengan bangga dengan identitas agamanya ya. Jadi itu mungkin sebagai prolog daripada saya, pengantar untuk kita masuk kepada kenapa pembahasan tentang sosok ataupun akhlak Nabi Muhammad, kepribadian beliau itu important bagi kita. Ya, esensial bagi kita. Apalagi untuk anak-anak kita di negeri yang minoritas ini. Saya akan tanya sama Bapak Ibu sekalian, apa satu akhlak Nabi yang kalau dibilang Nabi Muhammad langsung Ibu akan bilang nomor satu adalah akhlak beliau ini. Apa itu kira-kira? Jujur dan al-amin. Ya, bagus itu. Bisa kita gabungkan dua ini.
Jujur atau al-amin. Al-amin artinya apa? Dapat dipercaya. Baik. Atau disebut bahasa Arabnya dengan amanah. Nah, amanah ini bahasa Indonesia apa? Dapat dipercaya ya? Dapat dipercaya, oke. Nah, Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang al-amin, memiliki sifat amanah. Amanah itu seperti apa pada diri Nabi kita Muhammad? Yuk kita tilik. Kemudian apa yang beliau ajarkan kita untuk bersikap amanah seperti apa? Amanah ini, kata Nabi, bahwa hanya orang muslim saja yang mampu atau mukmin saja yang mampu untuk bersikap amanah. Kalau bukan orang mukmin, orang muslim itu nggak sanggup bersikap amanah. Nggak mampu dia amanah. Oh ya? Kok bisa begitu, Ustaz? Nah, kita akan jelaskan sekarang. Anas bin Malik bilang begini, "Ma khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la amanatalah." Nabi setiap berkhutbah kepada kami itu pasti Nabi mengatakan tidak beriman orang yang enggak memiliki amanah. Enggak sempurna iman orang yang enggak memiliki amanah. Wala dina liman la ahdalah, dan tidak ada agama orang yang enggak bisa memegang janjinya. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak dianggap benar beriman orang yang enggak memiliki amanah. Gimana amanah itu? Amanah di dalam Islam itu dekat-dekat dengan iman loh. Gimana maksudnya? Amanah yu'minu amanah. Jadi aman, amanah, iman itu satu rangkai kata yang memiliki satu makna. Iman artinya apa? Iman artinya adalah orang yang memiliki keyakinan terhadap Allah sampai pada titik tahap aman. Itu iman tuh. Saya yakin kepada Allah pencipta saya, keyakinan saya itu sudah tahap aman. Aman itu artinya apa? Nggak meragukan lagi, nggak ada gusarnya lagi, nggak perlu didiskusikan lagi, nggak perlu untuk diperbincangkan lagi, udah aman sudah. Keyakinan saya nggak tergoyangkan lagi. Itu keyakinan iman itu sama Allah. Tapi kalau kita masih ragu-ragu selama ini, masih belum pasti, kalau ada orang discuss sama kita, kita mungkin berbalik pikiran kita, oh itu belum beriman itu. Orang seperti itu. Kita dituntut beriman kepada Allah sampai pada titik tahap keyakinan kita tahap aman. Lalu orang yang sudah beriman seperti ini, akhlaknya itu nampak. Iman dari dalam. Ya, dari dalam iman. Mungkin saya tidak tahu ibu betul-betul beriman atau tidak. Tapi dari luar saya akan menilai ibu itu beriman atau tidak, bapak beriman atau tidak, melalui apa? Amanah. Amanah itu bisa dievaluasi, bisa diobservasi, bisa untuk dinilai dari luar. Ya, bisa untuk dibuktikan, diajukan sebagai evidence, bisa. Amanah. Gimana itu sifat amanah, Ustaz? Nah, begini contoh saya kasih Nabi Muhammad langsung, contoh beliau. Nabi Muhammad ketika hijrah, beliau malam akan berangkat hijrah itu, beliau suruh Ali bin Abi Thalib tidur di mana? Di kasur beliau kan? Cerita itu masyhur lah, kita tahu. Untuk apa Nabi suruh Ali bin Abi Thalib tidur di kasur beliau? Untuk mengelabui orang kafir, Ustaz, biar ini. Mungkin ya, itu betul juga. Tapi yang lebih pasti untuk apa? Nabi suruh pada Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan dan meneruskan, mengembalikan barang-barang titipan orang Quraisy yang dititipkan kepada Nabi SAW, karena Nabi besok sudah tidak ada di Mekah, jadi semua barang-barang mereka Nabi suruh kembalikan sama Ali bin Abi Thalib. Barang apa itu? Orang kafir Quraisy, walaupun mereka enggak beriman dengan Nabi dan memusuhi Nabi Muhammad, tetapi kalau barang berharga yang mereka miliki, itu mereka titipkan pada Nabi Muhammad. Kalau dititipkan sama Muhammad, itu enggak akan hilang. Kapan aja bisa diambil, seperti di bank kita itu. Kapan aja boleh diambil. Tapi kalau mereka simpan di rumah mereka, bisa hilang, dicuri sama orang. Tapi di rumah Nabi Muhammad, nggak akan hilang.
Karena beliau paling pintar dan paling amanah dalam menjaga amanah gitu. Jadi walaupun mereka sebenci-benci mereka pada Nabi, mereka titipkan harap barang yang berharga sama beliau. Secara duniawi transaksi oke sama Nabi, tapi masalah diajak beriman no. Tapi transaksi duniawi ya. Maka bayangkan ketika Nabi mau dibunuh malam itu, kan kita tahu beliau mau dibunuh ya. Nabi kan bisa, beliau bawa semua barang berharga yang punya mereka itu, bawa lari ke Madinah, biar rasain kalian. Kalian mau bunuhku, habis uang kalian semua. Habis harta berharga kalian. Ya mereka mau buat jahat sama Nabi, Nabi bisa balas lah. Biar mereka tekor semua. Tapi dilakukan sama Nabi, enggak. Karena beliau terima sebagai kepercayaan yang baik kepada beliau, maka beliau suruh Ali besok aku tidak ada lagi di rumah ini, maka malam ini jaga barang yang berharga ini semua di kamar ini. Kembalikan besok, ini punya si fulan, ini punya si fulan, ini punya si fulan. Sama yang punyanya. Nah, apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib sampaikan amanah itu. Besok Nabi sudah nggak ada lagi di Mekah. Amanah nggak itu? Amanah enggak? Nah, pada saat Nabi Muhammad bisa untuk mengkhianati, tapi beliau enggak melakukan. Itu amanah tuh.